Soal ini membahas mengenai peristiwa glikolisis. Jadi sudah wajib bagi kalian untuk tahu apa itu peristiwa glikolisis, apa yang digunakan, apa yang dihasilkan, apa yang terjadi pada prosesnya. Itu kalian harus tahu. Nah, glikolisis adalah reaksi pertama yang terjadi dari respirasi selular. Baik itu akan merujuk ke arah jalur aerob dengan oksigen atau anaerob tanpa oksigen. Glikolisis ini akan terjadinya di sitosol atau sitoplasma di luar mitokondria. Jadi kalau kalian tahu mitokondria adalah organel yang digunakan untuk produksi energi. Nah, tahap pertamanya glikolisis belum terjadi di mitokondria. Di sini akan terjadi perombakan glukosa menjadi pirufat dan di sini juga akan terjadi produksi energi dalam bentuk ATP. ATP adalah molekul kimia yang berfungsi sebagai energi untuk respirasi selular, untuk aktivitas selular lainnya. Jadi sebenarnya digunakan juga ATP, tapi pada akhirnya akan diproduksi ATP dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga secara produksi bersih akan ada ATP yang dihasilkan. Nah, glikolisis adalah peristiwa yang tidak membutuhkan oksigen. Ini penting untuk kalian tahu. Jadi proses pertama dari respirasi selular tidak peduli apakah ada oksigen atau tidak, dia bisa terjadi begitu saja. Kemudian pada glikolisis ini terjadi reaksi enzimatis. Jadi ini merupakan serangkaian reaksi kimia di mana di setiap tahapan reaksinya perlu enzim tertentu. Jadi melibatkan banyak sekali jenis enzim, bukan cuma satu atau dua, tapi banyak enzim. Untuk dari glukosa bisa dipecah-pecah menjadi akhirnya menghasilkan pirufat, ada banyak enzim yang terlibat. Jadi tidak salah kalau dikatakan glikolisis sebagai reaksi yang enzimatis. Mari kita lihat pilihan jawaban yang ada, dan yang menjadi pertanyaan adalah yang bukan merupakan sifat glikolisis. Perhatikan kata-kata bukan. Jadi kalian harus pilih jawaban yang bukan merupakan sifat dari glikolisis. Pilihan jawaban A, oksidasi glikogen atau glukosa menjadi pirufat dan laktat. Nah, pirufat memang merupakan hasil dari glikolisis. Lalu apa itu laktat? Laktat adalah hasil kemudian dari pirufat. Jadi pirufat dapat dikonversi menjadi laktat dari jalur respirasi anaerob. Jadi pernyataan A ini tidak salah. Memang glukosa bisa dipecah menjadi pirufat kemudian bisa menjadi laktat. Dan apa itu glikogen? Glikogen adalah bentuk simpanan dari glukosa. Supaya glukosa tidak beredar dan reaktif di dalam darah, tubuh akan menyimpannya dalam bentuk glikogen. Jadi pernyataan ini tidak salah. Dan bukan jawaban yang tepat, karena jawaban yang tepat harus merujuk pada pernyataan yang salah. Kemudian B, dapat berlangsung secara aerob dan anaerob. Benar, karena tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, tanpa membutuhkan oksigen. Glikolisis dapat terjadi baik dalam kondisi aerob atau ada oksigen, maupun anaerob tanpa adanya oksigen. C, diperlukan energi dan enzim. Benar, tadi saya juga sempat bilang bahwa ATP ini juga digunakan loh untuk respirasi selular, digunakan juga loh dalam proses glikolisis, meskipun pada akhirnya produk ATP yang diproduksi lebih banyak, sehingga produksi bersihnya lebih banyak ATP daripada yang digunakan. Dan dia juga termasuk sebagai reaksi enzimatis, sehingga benar memerlukan enzim. Pernyataan ini benar sehingga bukan jawaban yang tepat. D, terjadi sintesis ATP dari ADP plus PI. PI ini merujuk pada fosfat inorganik. Dan ini adalah prekursor atau pembentuk senyawa-senyawa yang nantinya akan diubah menjadi ATP. Jadi pernyataan ini benar, sintesis ATP terjadi dari ADP dan fosfat inorganik. Sebenarnya apa itu ATP? ATP adalah adenosin trifosfat. Untuk 3, jadi ada 3 fosfat dalam molekul ATP. Kalau ADP difosfat, jadi hanya ada 2 fosfat. Makanya perlu satu tambahan P yang didapat dari fosfat inorganik, sehingga dari difosfat menjadi trifosfat. Pernyataan ini benar sehingga bukan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian E, terjadi penguraian karbohidrat, etanol, dan karbon dioksida. Pernyataan ini adalah pernyataan yang salah, karena pada glikolisis tidak terjadi perombakan etanol. Etanol juga akan diproduksi dari proses lanjutan glikolisis atau respirasi anaerob. Tadi kan bisa menghasilkan laktat. Nah, untuk organisme tertentu seperti bakteri bisa juga menghasilkan etanol. Sehingga ini adalah pilihan jawaban yang benar karena dia merujuk pada pernyataan yang bukan mengenai peristiwa glikolisis.